Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Apakah suara saya terdengar jelas? Mantap. Iya, kita boleh berjumpa kembali ya, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di Natal ini saudara, ini gereja luar biasa. Selama bulan Desember Natalan terus. Tepuk tangan saudara. Luar biasa. Jadi kita tidak akan, maksudnya jangan disia-siakan. Pokoknya bulan Desember tuh bulan Natal. Hajar terus. Biar kita terus ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, karena kelahiran Yesus itu adalah berita sukacita. Iya, baik, kita baca bersama. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang kedua, saudara. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai. Di sana judul perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang pernah pergi ke Israel, ya, kalau kita datang ke gereja Padang Gembala itu ya, saya kemarin di sana beribadah di belakang, dan tempat itu memang dikatakan yang paling tepat, mungkin disebut yang paling mendekati dengan peristiwa di mana malaikat Tuhan menampakkan diri. Karena di situ memang tempat gembala itu turun-turun begitu saudara, ya, ada lembah begitu ke bawah. Waktu saya ada di situ, di tengah situ, ya, saya tuh merenungkan loh, bayangkan malam-malam tiba-tiba kan itu terbuka langitnya begitu saudara ya. Pemandangan ke langit itu terbuka di situ. Nggak kayak gini kan kita lihat gedung-gedung ya. Di situ tuh benar-benar padang. Saya membayangkan ketika malam tiba-tiba ya di situ malaikat Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Wow, saya itu mencoba membayangkan tiba-tiba ada sebuah kemuliaan yang besar. Di sini dikatakan ya, sesungguhnya pada waktu itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya, saya membayangkan saudara ketika pada waktu itu ya dikatakan di sana pada ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Waduh, merinding saya saudara. Bayangkan di padang itu tiba-tiba bala tentara malaikat sorga yang banyak jumlahnya. Wow, ya, kalau tiba-tiba di langit New York, saudara nggak pernah membayangkan begitu? Ya, saya membayangkan loh saudara, bagaimana kalau saya pada waktu itu ada di situ dan melihat kemuliaan yang begitu besar itu, bala tentara malaikat. Ya, itu menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan itu langit penuh kemuliaan. Wow, itu satu pemandangan yang tidak bisa terkatakan. Makanya saya tidak akan berkata-kata. Loh, benar nggak saudara? Silakan saudara membayangkan sendiri-sendiri sesuai dengan halusinasimu. Ya, tapi itu wow banget kan? Ya, waktu saya ada di situ berdiri, saya terpukau loh Tuhan, ya, betapa mulianya. Ketika malaikat itu berdiri, dia berkata, jangan takut. Ya, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika malaikat mau memberitakan tentang kedatangan Yesus, dia mulai dengan kata jangan. Karena memang manusia itu sukanya mengaku ya. Ya. Saya tidak tahu ini kenapa saya harus berbicara tentang takut di sini. Ini khotbah tidak saya persiapkan loh. Duduk di situ tadi baru saya lihat, ini Pak Yongki kirim saya ayat apa ya? Ya, saya selalu minta Roh Kudus tuntun saja. Tadi di gereja sana bicara tentang kikir, diulang-ulang tentang kikir. Pelit. Berarti banyak yang pelit. Di sini diulang-ulang tentang takut, nih ya. Iya, ya, jangan takut. Dikatakan di situ ketika malaikat pertama kali mau menyampaikan berita tentang kedatangan Tuhan, dia bilang apa? Jangan. Siapa yang lagi takut, saudara? Nggak usah angkat tangan. Jangan angkat tangan. Saudara angkat tangan, kita baptis ulang, Pak. Mumpung dingin-dingin ini. Ya, direndam 20 menit loh, saudara. Beku sudah kita. Jangan takut. Apapun yang akan terjadi ke depan, jangan takut. Bilang kanan kirimu, jangan takut. Ya, mau bagaimanapun keadaannya, jangan takut. Ya. Pak Jokowi berkata dia ketemu dengan banyak pemimpin dunia kemarin, ya, G20 di Indonesia. Dia bilang, dia tanya kepada pemimpin-pemimpin dunia, bagaimana tahun 2022? Mereka bilang suram. Tahun kesuraman 2022. Lalu dia tanya 2023. Mereka jawab apa? Tahun kegelapan. Yes, karena prediksi dunia 2023 akan terjadi krisis yang besar. Di seluruh dunia, beberapa negara, ada 60 negara yang sudah termasuk dalam daftar yang akan menjadi negara bangkrut. Puji Tuhan, Indonesia tidak masuk di dalam daftar itu. Karena di tengah masa pandemi ada mesbah doa. Loh, saudara, Tuhan jauhkan dari kesombongan. Tapi saya percaya, saya mendapat sesuatu di hati saya, nggak tahu itu dari Tuhan atau dari saya sendiri. Iya, tapi suatu saat tuh Tuhan tuh suara itu berkata gini, kamu bayangkan di tengah masa pandemi ada satu kelompok puluhan ribu orang berdoa buat bangsa. Buat bangsa. Ya, dan itu ada di Indonesia. Setiap mesbah doa itu 50 ribu loh yang ikut. Ya, mesbah syukur di Debbie Basir TV. Itu sampai 70 ribu, kadang mendekati 100 ribu. Kita butuh gedung sebesar apa untuk menampung orang seperti itu, dan semua berdoa. Terutama berdoa buat bangsa Indonesia. Bersihkan pemerintahan Jokowi, bersihkan semua polisi, TNI, Polri. Dan apa yang terjadi hari ini di Indonesia, saya percaya itu jawaban doa. TNI, Polri dibersihkan. Sekarang semakin Tuhan memurnikan. Semua takut, saudara. Kenapa? Karena kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Tapi dosa itu menghancurkan bangsa. Ya, kita banyak belajar di Amerika sini, nggak ada polisi berdiri di jalan nakut-nakuti orang, nggak perlu. Karena semua dipantau. Orang lebih takut CCTV daripada takut Tuhan. Iya Pak, ya. Beda kalau di Indonesia. Memang Indonesia itu harus dipulihkan. Ya, di sini lampu kuning. Kita kemarin nyetir loh dari Philadelphia ke New York loh sama suami loh, kita satu keluarga loh. Ya, kok nggak wow ya? Ini wow loh buat kami loh, saudara. Ya, bayangkan loh, pertama kali datang langsung nyetir sendiri loh. Ya, wow loh itu. Saudara mau bilang wow atau tidak, saya bilang wow. Karena tidak gampang loh, saudara. Benar-benar kita harus perhatikan tanda-tanda jalan itu, petunjuk-petunjuk. Ya, kalau lampu kuning saya bilang, say, kuning, berhenti loh, say.
Kalau di Indonesia kuning tancap gas. Benar saudara. Ya, padahal itu kan harus kuning siap-siap untuk, di Indonesia nggak siap-siap untuk tancap gas. Itu bedanya saudara ya. Kalau di sini kan mau jam 10, jam 12 malam orang taat. Semua ngerem, kuning cit, karena kalau nggak dapat tiket toh. Kalau tiket nonton konser Justin Bieber enak. Ini tiketnya bahaya saudara. Lah di Indonesia lampu kuning tancap gas. Sampai di depan dihalang polisi. Stop. Tadi kamu tahu kamu melanggar apa di sana? Saya pernah digituin sama polisi, saya sama teman saya. Teman saya yang nyetir, soalnya ibu-ibu. Tiba-tiba polisi hentikan kita. Dia tanya, maaf ibu tahu pelanggaran ibu? Saya bilang, saya tahu. Yang saya tidak tahu Bapak muncul dari mana. Di sana polisi sembunyi di balik pohon. Malah dia doakan, moga-moga melanggar. Biar bisa ditilang saudara. Ya, tilang mintanya ini, tapi sekarang tidak boleh. Peraturan di Indonesia sekarang polisi tidak boleh menilang. Tepuk tangan Indonesia, luar biasa. Karena ada yang berdoa. Amin. Semua pemimpin negara berkata tahun depan adalah tahun kegelapan. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, tidak perlu takut. Enggak peduli seburuk apapun keadaan itu, asal Tuhan beserta kita. Itu cukup menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Ya, Dia beserta kita. Makanya malaikat bilang jangan takut. Kenapa kata-kata pertama berkata jangan takut? Sebab akibat dosa membawa manusia pada ketakutan. Dan ketakutan itu sangat berbahaya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mendengar langkah kaki Tuhan di taman. Apa yang terjadi? Mereka takut. Ketakutan pertama kali muncul dalam diri manusia itu karena dosa. Dan karena dosalah akibat yang pertama kali dimunculkan itu adalah ketakutan. Lalu Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan berkata, kenapa engkau bersembunyi? Mereka bilang, kami takut. Dosa membuat manusia tidak berani menghadap Tuhan. Yang ada sebaliknya, mereka takut. Bukan takut akan Allah loh. Mereka punya ketakutan yang negatif untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka berpikir itu adalah penghukuman. Mereka pasti mati ketemu Allah yang kudus. Tapi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia datang karena Dia tahu kalau manusia takut untuk datang kepada Dia. Sebab ada satu hal yang bisa menghancurkan hidup kita saudara. Waktu hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Orang boleh kaya, punya berapa triliun, tapi waktu hubungannya dengan Tuhan rusak, waktu hubungannya dengan Tuhan terputus, saya yakin tidak mungkin ada kebahagiaan. Makanya orang yang bahagia itu bukan orang kaya. Amin. Yang tidak kaya katakan amin. Ya, yang kaya juga bilang amin. Ya, bukan kekayaan. Walaupun kaya, kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak. Dan apa yang menyebabkan hubungan manusia itu dengan Tuhan rusak? Yang pertama adalah dosa. Dosa. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan umatnya, manusia. Sebab Dia tahu manusia hancur hidup tanpa Tuhan, manusia binasa hidup tanpa Tuhan, dan tidak akan pernah ada kebahagiaan di dalam hidup manusia. Saya mau sampaikan saudara, kita di Amerika ini mungkin hidup lebih baik. Tapi kalau engkau hubunganmu dengan Tuhan rusak, maka engkau cuma akan menjadi hamba uang. Apalagi di Amerika, kerja dari pagi sampai malam-malam ya. Ya, saya bilang di Indonesia orang punya uang 10.000 aja masih bisa kongko-kongko. Itulah kebahagiaan kita di Indonesia. Nggak mikir besok makan apa. Dan yang saya bingung, nggak ada yang mati loh saudara.
Hidup loh. Ya, itu yang luar biasa. Tapi di Amerika nggak bisa begitu. Ya, waktu uang menipis pasti takut. Dan di sini kalau engkau tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi hamba uang. Saya bicara tentang hubungan bukan soal engkau Kristen, bukan soal engkau ke gereja setiap hari Minggu. Banyak orang ke gereja tiap minggu, tapi jadi zombie. Datang dan pergi itu mati. Rohnya mati. Sehingga tidak pernah terjadi perubahan dalam rumah tangganya, nggak pernah terjadi perubahan dalam hidupnya, dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Tidak pernah ada terobosan karena engkau mati sekalipun engkau duduk di gereja. Kenapa? Karena hubunganmu dengan Tuhan itu rusak. Yang dibutuhkan manusia adalah memiliki hubungan, relationship dengan Tuhan. Benar saya bilang relationship? Saya mau khotbah bahasa Inggris sebenarnya, tapi takut saudara nggak ngerti lagi. Jadi mending saya pakai bahasa Indonesia saja. Biar kita lebih terasa NKRI-nya begitu. Ya, saudara, ketika kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan kita rusak, maka manusia hancur hidupnya. Saya sudah banyak ketemu orang, tidak kekurangan, kaya raya. Ya, tapi sama Tuhan hubungannya rusak. Saya pernah ketemu satu jemaat di Jakarta. Ya, orang kaya banget saudara, duitnya banyak, punya tambang batu bara. Kalau sudah namanya tambang itu, wah, hasilkan uang. Lalu satu kali saya pelayanan di satu gereja, saya ketemu dengan seorang ibu. Ya, ibu ini ternyata istrinya. Saya mau keluar dari gereja dengan suami, dia halangi kami. Ibu ini biasa, ya, dia bilang, "Bu, mau ikut makan sama saya mau ajak ibu makan." Dalam hati saya, ibu ini siapa tiba-tiba ngajak makan? Ya, saya pendengar mesbah doa, Bu. Kalau ibu mau saya ajak makan, nanti ikut ya. Oh iya. Saya bilang, oke, kalau gitu tunggu suami saya sebentar ya, Bu. Suami saya mau jemput saya. Nanti ibu ikut mobil saya aja, bapak nanti nyusul. Oh iya, saya ikut mobilnya dia. Datang suaminya, naik Mercy terbaru. Duduk di dalam itu kalau dingin bisa dipanasin. Ya, nyaman itu mobil saudara. Pokoknya begitu duduk, lupa utang. Lalu saya ikut masuk ke mobilnya, suaminya itu nyetir sambil ngomong gini. Saya itu sebenarnya malas loh pergi-pergi makan sama kayak gini, apalagi sama orang. Cuma karena ibu itu pendeta favoritnya istri saya aja, tiap malam dengerin ibu di tempat tidur. Dalam hati saya, nggak sopan orang ini ya. Walaupun lu naik Mercy terbaru, tapi nggak kayak gitu juga, keles. Emang saya nggak punya harga diri? Di mana harga diri saya? Ya, wibawa jatuh ini, pungut lagi. Jadi gak usah takut kalau wibawa kita jatuh. Rempong amat tinggal dipungut. Benar gak saudara? Ya. Dalam hati saya nih orang sombong banget ya, tapi ya udahlah, saya tahan-tahan aja. Dalam hati saya kan saya nggak ngajak istrimu makan, yang ngajak makan itu istrimu, bukan saya. Tapi saya tunggu kesempatan untuk saya tembak dia juga. Akhirnya kita makan saudara, sepanjang makan itu dia telepon terus. Baru duduk, makan datang, halo, kan saya sudah bilang, kirim anak buah ke sana ya, hajar saja kalau perlu gini, jangan ini, tutup. Baru makan, gimana sih itu kan bisa diurus gini, sepanjang kita makan, dia telepon terus marah-marah. Jadi waktu dia duduk, maaf ya Bu Pendeta, saya tuh urusan kerjaan. Saya bilang, kasihan Bapak ini loh, saya kasihan sama Bapak. Kenapa? Bapak ini kaya tapi tidak diberkati. Mukanya mulai merah saudara. Satu sama sekarang. Ya, Bapak orang kaya, Bapak mau makan aja, nggak bisa dengan damai sejahtera. Marah-marah, ditelepon orang. Sorry Pak, Bapak perlu berdoa, minta sama Tuhan karunia untuk bisa menikmati kekayaan itu. Karena orang kaya toh tidak cukup, jadilah orang yang diberkati.
Kalau orang diberkati itu, dia kaya dan tidak kaya, dia bisa menikmati. Tapi kalau cuma orang kaya, Pak, bahkan Alkitab berkata kekayaannya sekali-kali tidak membiarkan dia bisa tidur nyenyak. Orang diberkati itu biar ada utang tidur, iya nggak? Semangat sekali, Bang, betul. Kelihatan nih kalau lagi ada utang. Tidur nyenyak karena dibayar. Diberkati, dibayar. Untuk utang dibayar, jangan didoakan dalam nama Yesus, Tuhan bayar utangku. Enak aja, utang dosa dibayar Tuhan, utang uang bayar sendiri. Walaupun dicicil. Lalu saudara, dia diam 1000 basah, mukanya sudah nggak enak. Begitu pulang dia bilang sama istrinya, ini pendeta gila. Baru kali ini saya ketemu pendeta, bisa-bisanya berani ngomong gitu sama saya. Biasanya pendeta kalau ketemu saya itu hormat, nyembah-nyembah. Saya bilang pret. Ya, baru ketemu pendeta gila dia. Tapi dia pikir, saudara, yang saya ngomong itu masuk ke otaknya. Memang kadang-kadang Pak Yongki, kita itu tidak usah ngomong alus-alus sama jemaat. Ya, kadang jemaat tuh kalau di ngomong alus nggak masuk, Pak. Ya, perlu ditampar-tampar. Nggak ketampar, tendang saja, Pak. Dia bilang, dia pulang, dia renungkan itu. Karena ternyata dia juga sama papahnya kepahitan. Dia kepahitan sama papahnya. Jadi hubungannya rusak. Sama Tuhan dia jauh. Kalau istrinya dengar mesbah doa, saudara, dia suruh kecilin. Mau doa, mau dengar khotbah, pelan-pelan aja, dengar sendiri pakai headset. Terima kasih. Saya ambil. Iya, thank you, it's okay. Luar biasa. Ini anak muda atau sudah menikah? Loh, kok saudara tertawa? Saya ini menanyakan. Sudah menikah? Belum? Cuma tanya. Kenapa ya, penuh curiga loh ini jemaat di sini nih. Orang cuma tanya gitu tertawa loh ya. Luar biasa itu tadi ya, luar biasa. Lalu saudara dia bilang, saya pikir-pikir, dia istrinya bilang, dia mulai berpikir apa yang saya ngomong. Dia bilang, saya pikir-pikir bener loh yang ibu pendeta itu ngomong. Saya ini kaya, tapi tiap hari marah, tiap hari ini satu saat. Dari situ dia mulai mau dengar khotbah-khotbah saya. Pas dia dengar, dia dapat yang saya cerita tentang yang punya villa sama penjaga villa. Saudara yang ikut khotbah saya pasti tahu kan? Atau sudah lupa? Kalau lupa saya ceritain lagi. Oh, belum dengar. Ya, jadi biar aman saya cerita lagi. Saya khotbah ya konon satu hari. Saya tuh khotbah, saya bilang gini, saudara, ada orang itu punya villa besar ya di puncak. Saya ketemu, kita mau pergi lihat, mau meninjau lokasi buat kita sewa retreat. Saya ketemu, Pak, yang punya villa di mana? Di Jakarta, Bu. Saya datang, bapaknya lagi duduk di pinggir kolam renang, anaknya berenang, istrinya goreng pisang, bapaknya ngopi. Sesekali anaknya naik ambil pisang goreng, keluarga ini bahagia sekali. Saya bilang, Pak, yang punya villa di mana? Di Jakarta, Bu. Bapak sudah lama di sini? Lama, Bu, ada 15 tahun. Jadi kalau villa rusak, tinggal telepon yang punya villa. Pak, listrik rusak. Berapa? Sudah panggil tukang? Sudah. Habisnya berapa? 5 juta. Oke, saya transfer. Masih dibayar gaji per bulan. Dia hidup menikmati villa. Anak istrinya bahagia menikmati kolam renang. Yang punya villa di Jakarta cekot-cekot. Mikirin apa? Mikirin cicilan utang. Waktu bangun villa habisnya 100 M. Dia harus cicil setiap bulan. Belum cekot-cekot dikejar tukang pajak. Jadi yang lebih diberkati yang mana? Yang penjaga villa atau yang punya villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Iya, kalau lebih diberkati, kenapa enggak? Hidup ini singkat. Benar enggak? Dia dapat kebahagiaan dengan istri anak. Yang punya villa naik Mercy, naik Ferrari. Tapi pikirannya cekot-cekot, tiap hari berantem sama istri.
Kenapa? Tidak diberi karunia untuk menikmati. Dia bilang waktu dia dengar khotbah saya itu, ini aku banget nih. Aku banget nih, dia bilang. Masih mending penjaga villa daripada saya ini. Dia tiap hari berantem sama bapaknya. Satu saat dia telepon saya, Bu Pendeta, saya ini mau konseling sama ibu. Saya bilang, mau konseling sama pendeta gila? Enggak salah. Ya, saya sama papa saya tiap hari berantem, Bu. Papa saya itu suka cari gara-gara. Pokoknya gini, saya bilang, Pak, kalau bapak ngajak bapak mau berantem, itu namanya bapak saya itu sok pinter. Kalau bapak berantem sama bapaknya bapak yang sok pinter, berarti bapak sama-sama sok. Kalau bapak pinter, dia sok pinter, diam aja, dengerin, ngomong, oh iya ya Pak. Bener gak saudara? Saya bilang orang tua itu cuma mau didengar. Dengar aja, gak usah diajak berantem. Kita ngajak berantem, kapan selesainya? Bapak iyain aja, walaupun bapak tidak melakukan yang dia bilang. Kan gak semua harus kita turuti kalau tidak sesuai dengan kemauan kita juga. Iyain aja, oh iya ya Pak, oh ya Pak, pergi sudah selesai. Kenapa bapak juga berantem? Akhirnya bapak jadi bodoh, bapak kepahitan, gak bisa nikmati hidup, orang kaya, marah-marah terus. Bentar lagi mati loh Pak. Dia sadar saudara. Saya berdoa buat dia, akhirnya dia dipulihkan. Ya, dia lagi mau bangun satu gedung di Tangerang, Bu. Saya kasih lantai 1 buat ibu pakai untuk mesbah doa onsite di Tangerang. Dengan kapasitas yang hampir mencapai 1000 orang. Orang tuh kalau dijamah Tuhan kan. Waktu hubungan kita diperdamaikan dengan Tuhan, saya bilang perlu cari Tuhan. Sekarang ke gereja terus. Istrinya bilang, luar biasa loh Bu, itu dulu kalau ke gereja nggak ada 5 menit udah keluar sama anaknya. Anaknya 1 laki-laki. Sekarang Bu kalau ke gereja, ya duduk sampai selesai dengerin firman. Saudara, apa yang dibutuhkan manusia? Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Di sana dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku ini memberitakan kepadamu kesukaan besar. Yesus datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu kehilangan damai sejahtera. Makanya dikatakan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia bilang dia membawa kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang dibawa oleh Yesus. Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika dia hendak mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Tuhan mau saudara kita hidup dalam kerajaan Allah. Jangan tunggu mati kelamaan. Nanti mati baru masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, rugi. Waktu kita ada di dunia ini, Tuhan mau kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau engkau miliki 3 hal ini dalam hidupmu, engkau lebih daripada orang kaya. Lebih daripada pemenang. Dan itu cuma bisa kita dapatkan waktu kita ada di dalam Yesus. Jadi jangan bilang engkau sudah menerima Yesus kalau hidupmu belum ada damai, belum ada sukacita. Apa itu Natal? Natal adalah kerajaan Allah yang datang dalam hidup kita. Kita tinggal di dalamnya, kita dimerdekakan sehingga rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dalam pelayananmu engkau hidup penuh damai dan sukacita. Di dalam apapun yang engkau lakukan, dalam pekerjaan engkau hidup dalam damai dan sukacita. Itu loh yang Tuhan mau.
Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Sebab kenapa saudara? Sebelum ada kerajaan Allah di dunia ini sudah ada kerajaan setan. Ya, dia yang lebih dulu ada, dikatakan. Sebelum manusia ada, bumi ini ya diciptakan Tuhan gelap gulita, dan iblis itu sudah lebih dulu dibuang. Ketika ya iblis dibuang dari hadapan Tuhan, ketika dia membujuk Adam dan Hawa di Taman Eden, ceritanya Tuhan berkata, "Enyahlah engkau." Lalu dia dibuang ke bumi. Dari Firdaus setan dibuang ke bumi. Lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka juga dibuang ke bumi. Jadi kita sama iblis hidup satu nusa kambangan. Jadi bumi ini tempat pembuangan tadinya. Makanya Yesus perlu datang ke dalam dunia ini membawa satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang namanya kerajaan Allah. Dan orang-orang yang tadinya hidup dalam kerajaan setan itu dipindah. Ketika engkau terima Yesus, hidupmu dipindah dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Makanya kita disebut gereja. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dalam kerajaan setan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemarin saya saksikan nih di retret saudara, karena banyak yang gak ikut ya Pak ya. Di Jakarta itu ada satu orang ya jemaat mesbah doa, anaknya itu kena COVID. Tiba-tiba mamanya telepon saya, "Bu, anak saya kena COVID, Bu, ini gak sadarkan diri, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah masuk ke ruang ICU, sekarang lagi dipasang ventilator, doakan Bu, tadi katanya sudah tidak bernapas, kayaknya udah mati gitu." Saya bilang, "Tenang Bu, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Jangan takut, ya jangan takut." Saya tadi pagi dikirimin satu orang dokter, "Bu, berita, Ibu gak nonton berita ya?" Karena dia nonton berita di Indonesia, di New York lagi ada virus baru yang menyerang warga New York, banyak kena sakit, ciri-cirinya seperti batuk, pilek, ya tetapi itu virus baru yang belum ada vaksinnya, bisa menyebabkan orang sesak napas bahkan meninggal. Dia bilang, "Ibu lagi ada di New York ya?" Saya bilang, "Aman Pak, kita dalam perlindungan Tuhan." Dalam perlindungan Tuhan, enggak takut. Kalau belum waktunya mati tidak mati. Kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena virus. Lagi duduk juga bisa. Karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Jangan lupa itu. Makanya jangan terlalu takut berlebihan. Ya apa-apa virus, apa-apa virus. Ya. Jadinya nyanyi, "Kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus, dalam diriku ada virus, virus lalu bersamaku." Pret. Saya nggak mau ingat-ingat virus. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersertaku. Amin saudara. Yes, puji Tuhan. Itu yang bisa membuat kita sehat. Kalau saudara nggak banyak ketakutan, nggak gampang sakit. Banyak takut tuh gampang sakit. Apa dikit corona, corona. Ya, cuma masuk angin sedikit corona. Jangan saudara, akhirnya hidup kita nih di bulan-bulanan sama iblis. Akhirnya saya bilang, "Tenang Bu, ayo kita berdoa lewat telepon." Berdoa lewat telepon, namanya tenang, besoknya saya dikabari, "Bu, puji Tuhan anak saya sadar." Tapi setelah itu anaknya telepon saya lagi, "Bu, saya setelah sadar dari koma itu kemarin, dia berapa hari koma, ada yang aneh Bu, saya tuh bisa lihat setan. Dengan mata begini bisa lihat setan." "Oh iya, jadi dia kan dokter." Dia bilang, "Saya masuk di rumah sakit itu Bu, astaga itu setan semua Bu. Dari yang bentuknya kuntilanak, pocongan, tuyul, anak kecil, kepala berjalan, tangan puntung, itu semua saya lihat. Tapi saya nggak takut Bu, saya nggak takut karena puji Tuhan dia memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi sebelum dia mengalami itu. Dia banyak berubah, dia telepon saya bimbing dia, mamahnya juga bilang berubah banget anak ini Bu. Dulu sombong minta ampun, angkuhnya karena dia lulus cum laude terus. Tapi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu dia berubah banget.
Tapi setelah itu dia mengalami itu, dia koma itu. Jadi saya tanya, kamu takut? Nggak takut sih Bu, tapi risih aja ya. Kadang saya lagi periksa pasien, tiba-tiba muncul kepala manusia dari bawah kolong. Jadi saya teriak, hi gitu. Pasien tanya, kenapa Bu dokter? Kecoa. Padahal itu saya lihat Bu, benar. Oh dia bilang satu kali tuh ada ya Bu, orang yang saya kenal datang ke rumah, saya lihat Bu, di kakinya itu diganduli satu makhluk, bentuknya itu kodok, tapi kepalanya wanita, tapi badannya kodok. Saya bilang itu lambang persinahan loh kalau kodok itu. Di Alkitab, mungkin dia ke tempat-tempat apa atau dia melakukan apa, makanya roh itu mengikuti dia. Terus saya bilang, kamu apain? Saya bilang, bentar, kamu dari mana? Dia bilang, kamu diikuti sesuatu loh. Saya doakan ya. Terus iya, dia doakan dalam nama Yesus. Tadinya nggak bisa lepas. Dalam nama Yesus. Dia suruh, kamu juga tengking, ayo dalam nama Yesus. Akhirnya hilang. Ya, lalu dia tanya, itu benar nggak Bu kayak begitu? Benar, itu di dunia roh memang begitu. Kita harus percaya setan itu ada loh. Jangan nggak percaya. Karena Alkitab bilang peperangan kita bukan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Lalu dia datang sama saya, dia bilang, Bu doakan ya, saya mau, bisa nggak Ibu tutup ini, saya tutup mata saya supaya saya nggak lihat-lihat Bu. Saya bilang, waduh, bagaimana cara menutupnya ya? Saya bilang yang pasti ya cuma Tuhan lah yang bisa, Roh Kudus saya nggak bisa. Tapi tiba-tiba muncul ide saudara, saya bilang, gimana kalau nggak usah ditutup? Nanti kamu kalau saya pelayanan ke New York, saya ajak. Biar nanti kamu lihat itu yang ada kodok-kodoknya itu siapa. Lumayan kan? Biar bisa ikut doa pelepasan. Kan kalau kamu bisa lihat siapa tahu di sini bapak-bapak kodok, kadal, tikus. Banyak itu roh-roh yang menempel itu. Bagus loh saya bilang. Sebenarnya kalau kamu nggak terganggu, itu dipakai buat karunia pelepasan itu. Dia bilang nggak mau saya Bu, saya nggak mau, saya terganggu. Ya udah kita berdoa, kita nyembah Tuhan. Saya nggak bisa menutup, cuma Tuhan yang bisa. Kalau memang ini bukan dari Tuhan dan Tuhan juga tidak memberikan karunia itu bagi kamu, kita berdoa biar Tuhan menutup. Kita menyembah, lalu dia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ya, saya berdoa. Besoknya saya tunggu 3 hari, jangan langsung besok. 3 hari saya WA, gimana? Masih lihat-lihat nggak? Puji Tuhan sudah ndak Bu. Ya, baru mau saya ajak ke New York. Saudara, di dunia ini adanya kerajaan setan. Yesus datang membawa kerajaan Allah. Setan tuh gak pernah takut saudara bolak-balik ke gereja. Setan gak takut Anda melayani Tuhan, main musik, singers, WL, setan gak takut. Tapi setan gemetar waktu engkau bertobat dan melakukan firman. Setan gemetar akan hidupmu. Mari kita jadi orang Kristen yang berdampak. Kita menggoncangkan kerajaan setan. Dan hidup kita juga berdampak bagi kerajaan Allah. Kalau engkau tidak bertobat dan tidak sungguh-sungguh dipindahkan dari kerajaan gelap ke terang, maaf, engkau jadi Kristen abu-abu. Ya jangan-jangan itu tadi diganduli kodok, kadal, biawak. Dan engkau nggak tahu, makanya hidupmu nggak pernah ada damai sejahtera. Lo orang kalau tidak menyerahkan diri pada kebenaran, berarti kan engkau menyerahkan diri kepada setan. Ya, dan hidup kita akan menderita, saudara. Ayo kita mengerti kebenaran ini. Saya bersyukur loh, Tuhan izinkan juga saya ketemu dia. Itu bukan kebetulan kan. Jadi saya bisa pakai jadi bahan khotbah kan. Saya membutuhkan sebuah ilustrasi yang nyata. Dan saya tahu Tuhan tidak secara kebetulan mempertemukan saya dengan orang demi orang. Lewat pelayanan di media ini, saya ketemu banyak sekali orang dan mereka cerita tentang pengalaman yang unik. Dan saya hanya bisa berkata, wow, Tuhan tuh dahsyat. Ketika orang ketemu Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, di situ terjadi perubahan dalam hidupnya. Dahsyat Tuhan itu. Benar saudara. Ya, dan di sini dikatakan saudara, ya dia membawa
kesukaan besar. Ayat 12, dan bagimu, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhanlah yang dapat menikmati damai sejahtera itu. Kita membutuhkan damai sejahtera lebih daripada engkau membutuhkan uang. Bukan uang yang bisa bikin orang damai sejahtera. No, banyak orang kaya. Waktu saya ketemu dia, saya pulang, saya kadang sama saya bilang, suami saya ada janji mau ketemu satu orang ibu, dia kaya banget nih. Begitu pulang saya selalu ngomong, ternyata kita lebih bahagia dari banyak orang kaya, karena kita memiliki damai sejahtera dalam Kristus. Jadi salah kalau engkau mengejar uang, mengejar harta lebih daripada mengejar Tuhan. Sebab damai sejahtera dia tinggalkan bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi tidak semua orang Kristen bisa mengalami damai Natal itu. Ini loh yang dimaksud dengan damai Natal. Jangan cuma ngomong selamat Natal ya, damai sejahtera bagimu dan bagiku. Padahal kita tuh nggak ngerti apa artinya damai itu. Waktu engkau punya damai, rumah tanggamu damai, anak-anakmu damai, mereka tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena ada damai itu dalam diri kita. Makanya dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang tadinya bumi ini adalah pembuangan, tapi Yesus datang. Dia mengubah bumi menjadi kerajaannya, dan ada damai sejahtera di bumi. Bagi orang-orang yang tadi mau dipindahkan dari dalam gelap menuju kepada terang. Bagaimana Bu caranya supaya kita dipindahkan ke dalam terang? Bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan. Saudara bersyukur sekarang ada YouTube. Tidak ada alasan untuk imanmu mati. Sekarang cari apa semua ada di YouTube. Ya, saya beberapa waktu yang lalu layani seorang homoseksual. Dia bilang, tadinya saya jengkel kalau dengar khotbah Bu Debbie, pasti saya skip. Lalu akhirnya ketika saya di pandemi divonis oleh dokter, saya cek HIV, saya berasa badan gak enak, saya cek HIV dan hasilnya saya reaktif. Saya takut waktu itu Bu. Lalu dokter bilang, saya coba kasih kamu obat 1 bulan, kita coba. Tapi biasanya kalau sudah reaktif begini itu menuju ke positif. Tapi kamu cari Tuhan. Berdoa kata dokternya. Lalu dia minum obat, dia mulai cari khotbah. Yang tadinya jengkel sama Debbie Basir, sekarang cari Debbie Basir. Nah, tadinya jengkel karena saya sering ngomong yang homo, yang lesbi, yang bersinah. Orang-orang yang tidak satu roh memang jengkel sama saya, saudara. Jadi kalau di sini ada yang jengkel sama saya, berarti ada kodok di kaki itu. Lalu dia mulai cari khotbah saya. Dia bilang gini, tadinya Bu saya itu sudah coba melepaskan diri dari homoseksual, tapi jatuh dan jatuh lagi. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya divonis reaktif HIV, kan di depan mata kematian nih. Saya cari Tuhan Bu. Saya dengerin khotbah-khotbah Ibu. Saya putuskan hubungan, saya denger khotbah Ibu. Jadi dia dengar khotbah saya yang tentang saya layani seorang homo. Ada satu orang homo di Bali, dia telepon saya, Bu, saya mau pengakuan dosa, saya ini homoseksual Bu. Saya sudah lama jatuh, tapi memang saya sering tertuduh. Tapi hari-hari ini saya dengar khotbah Ibu, saya bertindak Bu. Jadi saya mau mulai dari mana nih Bu? Saya bilang, kamu mulai dari gini, kamu berdiri di cermin, kamu lihat mukamu, kamu lihat dirimu, sebut namamu.
Misalnya namanya Bambang ya, nggak ada nama Bambang sini kan. Biar aman. Kamu sebut, "Hei Bambang, kamu diciptakan sebagai seorang laki-laki. Roh banci, roh homo keluar dari dirimu." Katakan itu depan cermin. Tadinya dia bilang, "Saya mau ke Jakarta, saya terbang ya Bu, Ibu tolong doa pelepasan buat saya." No. Kamu datang ke Jakarta biar saya tumpang kaki kau. Tapi kau tidak ada niat untuk bertobat, tidak ada gunanya. Percuma, tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Ya, saya nggak mau dianggap dukun, saya nggak mau dianggap pendeta sakti. Ya hanya Tuhan yang sakti. Nggak ada pendeta yang sakti. Lalu dia mulai mempraktekkan, saudara. Setiap bangun pagi dia lihat mukanya, dia tengking. Saya bilang, kamu bayangkan ya, itu dogi itu binatang, diciptakan Tuhan, nggak punya akal budi, punya otak tapi nggak punya akal budi. Tapi kamu pernah lihat nggak dogi jantan kawin sama dogi jantan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak pernah ada dogi jantan, lihat dogi jantan lewat terus atau kucing jantan, lihat kucing jantan terus meow. Belum pernah ada. Itu binatang yang diciptakan tidak punya akal budi, cuma punya otak. Tapi dia tahu nalurinya diciptakan Tuhan. Normalnya jantan tuh kawin sama betina. Itu yang binatang loh. Kalau ada manusia yang diciptakan sempurna, serupa dan segala dengan Allah, tapi laki-laki mau kawin sama laki-laki, ini lebih bejat daripada binatang. Maaf saudara, nggak usah pakai ngomong yang basa-basi. Kita semua harus tahu kebenaran. Dia bilang, "Tapi Bu, ini kan nggak bisa sembuh." Siapa yang ngomong? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu iblis loh. Dia praktekin. 3 hari dia praktekin, dia telepon saya lagi, "Bu, kenapa ya kalau saya praktekin itu saya mau muntah?" Nggak apa-apa, kamu lanjutin, itu berarti rohnya mau keluar. Rohnya udah nggak tahan itu, karena kamu mulai usir dia. Kalau kamu itu dalam rumahmu yang masuk setan, kamu pelihara terus, dia betah. Ya, kita tuh kalau ada tamu di rumah, terus kita usir tamu kita, kira-kira dia tinggal di situ terus? Itu namanya tamu nggak tahu diri ya. Nggak mungkin lah saudara ya. Kalau kita nggak keluarin makanan, kan lama-lama orang juga, ini orang tuan rumah nggak siapin makanan ya, kita tiba-tiba airnya dimatiin, listrik dimatiin. Kan kita juga nggak betah ya. Pasti kita cepat-cepat minggat lah ya. Berarti dia sudah nggak betah lah. Kalau setan bertamu di rumahmu terus kamu bikin dia nyaman, nggak pernah kau usir. Harus diusir. Yang kepahitan ngomong loh, dalam nama Yesus, roh kepahitan keluar kau dari dalam diriku. Itu benar saudara. Akhirnya saya bilang, ayo kita berdoa lewat telepon. Lagi saya berdoa dalam nama Yesus, segala roh homo, roh banci keluar. Dia bilang, "Aduh ibu, saya mau muntah." Lari ke toilet sekarang, cepet. Tetap di speaker ya teleponnya ya. Jadi dia muntah-muntah, saya doakan dalam nama Yesus. Pelepasan loh lewat telepon loh saudara. Dia bilang, "Lalu sekarang apa Bu yang harus saya lakukan?" "Kamu cari gereja yang dekat-dekat situ." Seminggu kemudian dia telepon saya, "Sudah Bu, saya ke gereja Bu." Aduh Bu, ternyata singersnya semua cucok. Karena kan saya punya sinyal ya Bu ya, frekuensi saya itu kayak gitu. Jadi kan saya tahu ini connect nih, frekuensinya match. Saya tahu Bu model-model begitu Bu, cucok meong. Ngeri loh saudara, ngeri loh, ngeri. Kalau gereja yang harusnya menjadi tempat orang sembuh sudah begitu, kan ngeri kan saudara. Ya udah kalau gitu kamu jangan ke situ dulu deh, nanti kamu keluar dari komunitasmu malah bikin komunitas baru. Kan ngeri. Kamu ibadah online dulu aja sambil menguatkan imanmu. Nah itu orang itu nonton ini, lalu dia bilang, "Saya mau Bu berubah." Dan ibu tahu apa yang membuat saya sekarang kuat Bu? Saya keluar dari komunitas saya sekarang, saya mulai membangun jati diri saya sebagai seorang laki-laki. Saya bilang, "Kamu gak kelihatan homo loh. Siapa tahu kamu nanti dikasih jodoh." Ya gak tahu ya Bu, tapi sekarang saya belum bisa Bu. Saya mau tunggu biar Tuhan dulu bekerja. Ya dia bilang, "Ibu tahu apa yang menguatkan saya? Saya mau berangkat ke kantor Bu. Itu khotbah ibu sudah saya download
Saya dengar ulang di mobil, Bu. Saya putar tuh suara ibu terus. Ya, jadi kamu mendengarkan suara saya terus ya? Iya, saya dengarkan suara ibu terus. Itu yang membuat iman saya kuat. Ya, bagaimana kita ini mengalami pindah dari dalam gelap ke dalam terang? Engkau harus mendengarkan kebenaran. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Saya bilang gak ada pendeta hebat yang bisa melepaskan kamu, gak ada. Hanya firman sebagai kebenaran itu yang bisa membenarkan, yang bisa memerdekakan kamu. Suatu saat saya dikirimi kesaksian suami istri mau bercerai ketika pandemi. Akhirnya istrinya sudah malas sama suaminya, dia pergi ke Bali. Tadinya dia sudah mendaftar menjadi TKI di Jepang. Nggak lulus, nggak berangkat. Karena memang Tuhan nggak izinkan. Akhirnya suaminya mulai dengerin khotbah saya. Lalu ngomong ke istrinya, dengerin ini loh khotbahnya Bu Debbie ini loh, bagus. Istrinya jawab, nggak usah dengar-dengar, yang penting berubah. Terus pas saya khotbah tentang suami istri, saya khotbah, makanya istri-istri, dia jawab, karena suamimu nggak kayak suami saya. Coba saja kau tahu suami saya kayak apa. Akhirnya dia putuskan untuk ke Bali. Dia bilang, saya pergi ke Bali, Bu. Saya sengaja mau tinggalin suami saya pergi sama anak. Saya mau tinggalkan selama-lamanya. Tapi suaminya dilawat Tuhan. Selama dia di Bali, saudara, 1 bulan lebih, suaminya ini dengerin khotbah saya. Kenapa istrinya mau tinggalin suaminya? Yang pertama, pelitnya minta ampun. Nggak pernah kasih istrinya uang. Bu, ke pasar nemenin saya. Sampai orang di pasar bilang begini, Ci, luar biasa banget, suamimu sayang banget ya sama kau. Ke pasar ditemenin loh. Dalam hati, Bu, bukan karena dia sayang. Bayar tomat 2.000 dia yang bayar. Karena dia nggak percaya kasih uang ke saya, bukan karena sayang. Jadi jangan salah lihat ya. Kalau ada suami istri itu ke pasar belum tentu karena suaminya menyayangi. Tapi kalau Pak Yongki itu nemani ibu pasti sayang ya Pak ya. Sayang kalau Bapak, jangan dihakimi loh ya. Nanti saudara lihat Pak Yongki nemani ibu beli di mana terus, itu jangan-jangan pelit. Kalau Pak Yongki nggak pelit, saya makan aja dibayari loh saudara. Ya, iya. Terus dia mau tinggalin. Suaminya telepon, mah pulang. Setiap kali telepon, saya dengar suara ibu di belakang. Jadi saudara-saudara. Terus siapa lagi tuh? Debbie Basir. Sampai satu kali suaminya itu telepon istrinya. Istrinya bilang, saya di Bali, Bu. Saya sengaja foto-foto biar kelihatan heboh, padahal saya kering. Tidak ada damai. Tidak ada sejahtera, nggak ada bahagia. Saya cuma pura-pura. Sampai satu kali suaminya telepon, aku tadi malam mimpi kamu berada di satu padang yang luas, tapi kamu lagi sedih termenung. Kata istrinya, kok dia tahu ya? Terus suaminya untuk pertama kalinya yang membuat istrinya percaya bahwa suaminya berubah, dia tanya gini, uangmu masih ada ndak? Aku transfer ya ke rekeningmu. Wow saudara, suami-suami tolonglah. Jangan terlalu pelit ya sama istri ya. Ibu-ibu ngomong betul. Ya, betul. Iya saudara, akhirnya dia bilang, saya lihat dia berubah, Bu. Buktinya apa? Dia transfer bener. Dalam waktu beberapa kali itu dia transfer uang. Berarti ini suami saya berubah bener. Saya pulang akhirnya, Bu, saya lihat kehidupan suami saya berubah. Akhirnya saya mulai dengar khotbah ibu, karena saya sudah melihat suami saya berubah. Tadinya saya kalau berantem, maaf, omongannya itu jorok, kotor, maki-makian, binatang semua keluar. Tapi ketika saya dijamah Tuhan, saya berdoa dengan suami. Makanya waktu dia ketemu saya, orang ini pertama kali ketemu saya kan nggak tahu. Terima kasih Bu Debbie, dia peluk saya, ibunya ini. Terima kasih Bu, selama saya tinggalkan ke Bali, ibu sudah temani suami saya. Dan itu ada suami saya lagi, dia ngomong begitu. Terima kasih Bu, sebulan saya tinggalkan suami ibu, terus menemani suami saya. Siapa suamimu? Saya tidak pernah temenin suamimu.
Jangan bikin kata-kata yang aneh loh. Maksudnya khotbah ibu itu merubah sampai kami tidak jadi bercerai, dan sekarang kehidupan rumah tangga kami luar biasa seperti madu manisnya. Wow, damai sejahtera itu turun ketika orang mencari Tuhan, ketika engkau mencari kebenaran. Yesus itu datang membawa damai sejahtera. Pak Yongki udah habis waktu ya? Belum. Udah, saya khotbah sudah 1 jam lebih loh. Anda it's okay, saya tidak it's okay. Anda puas, saya lemas. Kita malam ini nanti setelah selesai pelayanan mau langsung balik ke Philadelphia. Nyetir, karena besok pagi saya harus terbang ke Atlanta. Doakan pelayanan kami. Mumpung di sini ya sudahlah, habis-habisan pelayanan. Ya, mumpung anak saya juga ikut biar mereka merasakan pelayanan. Ya, cukup ke outlet 1 kali saja. Lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. Saudara, mari ya biar Natal ini kita sungguh-sungguh merenungkan. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa dipulihkan. Ya, saya pengen kita semua percaya bahwa di tengah hidup yang rasanya jalan buntu itu selalu ada pengharapan. Ya, saya pengen suami saya bisa main musik. Saya mau nyanyi. Ya, sama anak-anak saya mau ya. Mereka tuh di mobil sudah gini, "Mam, nggak usah panggil kita maju loh." Ya, tapi nggak apa-apa, mumpung di sini ya saudara ya. Ayo anak-anakku yang cantik. Jangan cuma semangat kalau ke outlet. Ayo sini maju ya, melayani Tuhan. Ya, kita percaya saudara bahwa Natal itu adalah mujizat ya yang Tuhan bawa, dan Tuhan Yesus itu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita.